lokasinya di perbatasan yang arah Magelang. Perbatasan sampai Magelang juga ya? Dekat situ. Dekat situ ya? Ya, perkenalkan saya Mita Rosana dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo. Kebetulan saya selaku Kepala Divisi News di Radio Pesona mewakili Pak Direktur utamanya yang kebetulan hari ini berhalangan hadir. Ke Semarang, apa kemana ya? Lagi sakit, Pak. Oh, lagi sakit? Iya. LPPL berarti radio pemerintah ya? Iya. Radio publik ya? Yang besok mau dikunjungi Pak? Iya, besok ini. Iya. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Sasti. Saya dari Radio Manggala FM Kali. Kali? Kali Wiro. Wiro, kamu kali urang. Perkenalkan, nama saya Rizky Prayogi, perwakilan dari Radio Purnama City. Salam pasukan salam Radio Negara. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ari Budiarto. Kami dari Radio Rasa FM yang bertempat di Sampurna. Nanti kami juga berkarya untuk mengelola radio komunitas JCC FM di Wonosobo. Perkenalkan, saya Ahmad Abdullah, saya dari Radio MCFM Kaliyo. Perkenalkan, saya nama Muhammad Abdullah dari perwakilan dari FM Wonosobo. Ya, untuk selanjutnya Saya bisa dikenalkan Pak. Iya, terima kasih ini tuan rumah. selanjutnya silahkan kita ngobrol santai aja gitu. Jadi buat teman-teman dari perwakilan radio barangkali ada pertanyaan apa seputar KPI ataupun radio itu mungkin bisa disampaikan. Iya, sebelumnya saya mau bicara dulu. Oh iya, boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya kesini itu yang pertama, yang paling penting adalah silaturahmi. Ya, silaturahmi kepada teman-teman semua untuk lebih kenal dan lebih dekat. Karena ya ini memang tugas dari Komisi Penyiaran Indonesia. Konstituennya kalau kita bisa bilang gitu kan TV dan radio. Gitu. Selama ini mungkin orang lebih melihat KPI itu identik dengan TV. Selama ini padahal tidak demikian. Kita ini mengurusi bukan hanya TV tapi juga radio. Nah, jadi saya dalam rangka itu ya selain tentunya tugasnya yang lebih saya kedepankan adalah silaturahmi. Nah, sekarang ini ada banyak perubahan ya Bapak. Perubahan yang tentunya akan lebih mudah untuk kita terkait dengan perizinan. Ya, kalau dulu mungkin ribet perizinan. Ya, saya sering dapat laporan dari teman-teman radio, ya ada saja oknum-oknum yang mempersulit lah kira-kira gitu dalam memproses izin atau memperpanjang izin. Tapi sekarang pemerintah itu melalui Undang-Undang Cipta Kerja, terlepas undang-undang ini punya banyak kelemahan ya, apalagi sudah di JR di Mahkamah Konstitusi, tetapi undang-undang ini punya semangat untuk menderegulasi dan mendebirokratisasi. Bukan meregulasi, tapi menderegulasi. Kalau pakai mende itu berarti membuat regulasi menjadi semakin mudah. Mendebirokratisasi membuat perizinan itu tidak lagi semakin birokratis, kira-kira gitu. Lewat aplikasi sudah bisa, kan gitu. Nah makanya pemerintah membuat OSS. Nah saya berharap teman-teman ini sudah memiliki NIB, kan gitu. NIB ini adalah nomor keramat yang tidak boleh sampai hilang, karena itu adalah identitas kita sebagai pengusaha. Kalau LPPL ini NIB-nya apa? Saya kurang
Oh, ya, Pak. Iya nanti katanya. Iya karena ini lebih ke swasta. Kalau komunitas maksudnya ke NIB juga. NIB juga. LPPL nanti agak beda sih. Iya. Ini NIB itu identitas kita dan di sini nanti ya konsekuensinya bayar pajak plus juga kemudahan-kemudahan dalam perizinan itu. Ya. Nah, KPI nanti akan mengawasi konten, lebih mengawasi konten. Kalau dulu ikut cawe dalam perizinan, sekarang mengawasi konten. Jadi lebih spesifik dan berharap lebih dalam. Ya. Nah, nanti pun itu ketika evaluasi tahunan, apa yang dilihat oleh KPI, diawasi oleh KPI, di-report ke dalam sistem PSSI itu nanti. Nah, artinya sistem itulah yang kemudian bekerja apakah radio ini diperpanjang atau tidak, gitu. Karena kami sudah melakukan pengawasan. Kalau dulu kan harus ada pertemuan ini, pertemuan itu. Ya saya inilah menerima informasi itu. Nah, sekarang ini lewat sistem. Ya memang buat TV buat radio yang bagus, enak banget. Radio yang bagus Pak ya, artinya kualitas kontennya bagus, sehingga dia tidak perlu lagi berurusan dengan birokrasi. Cukup dinilai oleh KPI, oleh Kominfo lewat Balmon ya, itu sudah bisa dilihat hasilnya. Tapi memang buat radio-radio yang bermasalah, umpamanya kontennya sering melanggar, radikalisasi misalnya, dia mungkin nggak suka dengan sistem seperti ini. Dia ingin ada birokrasi yang untuk melindungi kepentingan dia, mungkin kayak gitu. Memang ini pro kontra. Tetapi dengan sistem baru ini saya berharap kita semua memperbaiki diri. Kita semua itu ya kita ya memperbaiki konten kita. Nah KPI saya berharap terutama di sini KPI di Jateng untuk kemudian turun ke bawah, sering-sering turun ke bawah, mendengarkan apa yang teman-teman radio ini keluhkan. Ya umpamanya sekarang ini keluhannya iklan yang semakin berkurang. Ini yang harus sering kita dengar. Jadi kalau iklan sering berkurang, jangan sampai kemudian ada iklan yang umpamanya tidak terdaftar di ya rezim ini, umpamanya iklan kesehatan, umpamanya kan gitu. Jangan sampai kemudian langsung dianulir, diberikan sanksi. Ya tolong itu dibina lebih dulu. Ya agar iklan terkait kesehatan ini mendapatkan izin dari BPOM, umpamanya begitu. Atau apa dia tidak boleh menawarkan kesehatan tapi produk apa? Karena saya lihat di Jawa ini kan itu banyak banget. Ini satu sisi merupakan peluang radio mendapatkan iklan, tapi di sisi lain memang menjadi membahayakan masyarakat kalau iklannya tidak sesuai. Nah tugas KPI di tengah iklan yang begitu berkurang, ya ini harus bisa bersikap bijaksana. Bagaimana kemudian pemasukan radio tidak berkurang, tetapi masyarakat itu juga menjadi cerdas, kan gitu, tidak dibodohi oleh hal-hal yang buruk. Itu tugas KPI, dia harus menambah kebijaksanaannya terkait dengan fenomena baru ini. Iklan berkurang, masa buruk LPPL sih saya kira berkurang karena dari APBD atau ya itulah kira-kira begitu. Nah ini lebih ke swasta sebetulnya. KPI sendiri dalam mendorong bisnis radio ini sedang membuat aplikasi database KPI yang kemudian menggabungkan antara lembaga penyiaran di Kominfo dengan demografi penduduk BPS secara real time. Ini belum jadi. Nah gambarannya begini, umpamanya di Kota Wonosobo, radio Bapak radio apa Pak? Purnama CD. Radio Purnama CD. Siaran di
98,6 98,6 FM. Genrenya apa? Dakwah religi. Dakwah religi. Lalu kemudian di sini ada demografi penduduk. Demografi penduduk yang real-time dengan BPS. Jadi ada laki-laki, jumlah jenis kelamin, usia, agama, etnis, pekerjaan, banyak Pak di sini. Nah, artinya begini, kalau radio ini formatnya umpamanya lebih kepada anak misalnya, tetapi dilihat di demografi ternyata jumlah anak itu sangat sedikit. Berarti dia tidak bisa melihat peta demografi yang terbaru. Nah, ini saya berharap kemudian radio bisa mengubah format siarannya sesuai dengan demografi penduduk. Nah, itu satu. Ya. Kalau dakwah ini saya nggak ngerti, tapi kalau dakwah Islam misalnya, pasti jumlah penduduknya kan mayoritas Islam. Kalau mayoritasnya non Islam, keliru beliau kan gitu. Tidak ada segmentasinya. Tapi bagaimanapun, ya kalau dalam prinsip radio, setiap volume penduduk harus dilayani. Sekalipun misalnya dia adalah minoritas, tetap harus dilayani. Sekalipun demografi penduduknya minoritas, kayak anak tadi, anak sekalipun minoritas tetap harus dilayani. Kan begitu, walaupun kemudian ketika melihat jumlah yang sangat besar itu bukan anak, dia harus melakukan penyesalan. Tapi anak itu tetap juga harus dilayani. Kayak gitu. Nah, lalu industri di luar Wonosobo juga bisa beriklan, Pak. Bisa beriklan. Misalnya begini, saya punya produk, umpamanya produk kecantikan baru. Saya nggak mungkin iklan di TV karena terlalu mahal. Iklan di media baru tidak tersegmentasi. Saya lihat, saya pengusaha kecil, UMKM, sasaran saya karena kosmetik adalah perempuan, umpamanya. Dan saya karena UMKM nggak bisa beriklan di TV, beriklan di media baru juga pusing, ke YouTube gimana caranya, kan pusing juga nih. Nah, otomatis dia akan melihat aplikasi database KPI. Nah, dia melihat misalnya gini, oh jumlah perempuan di Wonosobo banyak, mayoritas populasi. Nah, dia akan lihat radio mana yang format siarannya menyasar pada perempuan ini. Nah, dia akan beriklan di Wonosobo dengan harapan tentunya iklan dia banyak didengar dan produknya dibeli. Nah, itu banyak Pak UMKM seperti itu Pak. Nah, nanti dia bisa pasarkan umpamanya di marketplace, Tokped, Bukalapak, orang Wonosobo bisa beli karena mendengarkan iklan dari radio di Wonosobo. Nah, ini harapan kita untuk membantu industri radio. Dalam waktu dekat kita akan launching ya. Kalau nggak tahun ini, tahun depan, dan saya berharap teman-teman juga sosialisasikan ini karena ini kepentingan teman-teman. Saya sih berharap dulu bisa nggak sini jadi kayak Tokped. Umumnya begini, gue mau beriklan di sini, nggak perlu saya mengunjungi radio, tinggal pesan ke adminnya, lalu admin Radio Wonosobo dibuatkan iklannya. Nanti iklannya bisa didengar juga oleh pemesan. Nah, itu saya lagi mau buat kayak gitu Pak. Jadi iklannya itu nanti orang yang bayar, umpamanya saya bayar 1 juta, pembuatan iklan 100.000, umpamanya 1 juta berapa kali putar. Nah, dia bisa mengakses itu lewat aplikasi ini. Ini yang saya berharap ke depan. Jadi semuanya sama-sama untung nih. Walaupun prakteknya sekarang sebenarnya sudah, tapi persen gitu ya. Ya, sekarang saya pengen buat, apakah yang saya lagi bilang ke Kementerian Keuangan, mungkin nggak kita ini membuat kayak Bukalapak. Kan kita nggak boleh berniaga Pak, kayak LPPL kan, nggak boleh. Boleh Pak sekarang? Iya, artinya kita nggak boleh. Nah, apakah aplikasi ini, kalaupun nanti tidak boleh menarik keuntungan, kalau ada transaksi seperti itu seperti apa? Ini kami lagi tanyakan fatwanya ke
Kemenq, atau kita nggak menerima keuntungan tapi duitnya langsung ke Radio Wonosobo misalnya gitu ya, nggak masalah juga. Yang penting legal secara peraturan administratif, kira-kira begitu. Nah, ini yang sedang kami buat, kan belum ada. Apa yang ada sekarang ya Bukalapak, Tokped. Kenapa nggak kita buat aplikasi khusus radio yang mempermudah radio itu mendapatkan pengiklan bukan hanya dari daerahnya, karena dia butuh segmentasinya kan. Lihat BPS, wah ternyata nih jumlah perempuan lebih banyak. Nah, kira-kira gitu. Berarti KPI mengerjakan itu, membuat itu karena pengen bantu radio ya Pak? Yes, Karena bertanggung jawab untuk radio gitu ya. itu dia. Orang yang terserah lah. Udah gitu dia pengen buat radio cuma dengan cara-cara yang lebih update lah. Kenapa KPI gitu Pak? Ya karena kan di dalam Undang-Undang 32 salah satu tugas KPI juga menyehatkan industri. Begitu ya. Tidak langsung kewenangannya diberikan pada BPS gitu enggak ya? Enggak, BPS kan umum Pak. Umum gitu ya. Umum, justru kita kerjasama dengan BPS memberikan datanya kepada kita. Jadi setiap perpindahan penduduk, migrasi, misalnya di Wonosobo itu ada yang pindah kerja ke Jakarta, itu akan terlihat. Dan KPI yang tahu tentang kebutuhan radio Pak? Ya, kayak gitu. Jadi nanti saya sih berharap ya dari Jakarta bisa beriklan di Wonosobo, udah pulang sebaliknya lah, atau kan nanti kan luas orang bisa lihat. Nanti Pak yang saya lihat sih gini, ke depan itu nanti, mohon maaf ya, itu partai politik butuh banget Pak. Iya itu pasti itu banyak yang butuh. pemilu tuh lihat, Iya. waduh. Pertama saya nih kandidat daerah dapilnya Wonosobo, dia kan lihat tuh Pak, akan banjir tuh. Gitu. Data itu sekarang kan memang dibutuhkan sekali Pak. Jadi Iya. tidak hanya partai, mesti akan yang lain juga itu. Iya, kan. pasti. itu. Saya lihat kebayang tuh, padahal awalnya bukan ini, awalnya untuk membantu radio agar mendekatkan antara pengusaha dengan radio dan memudahkan pengusaha juga kan, UMKM, untuk lebih melihat penonton yang mendengar radio. Nah, pas lagi ngobrol sama DPR, kayaknya penting juga nih. Mereka melihat sisi itulah peluang untuk politiknya. Tapi kan nanti kalau politik ketika kampanye kan kaitan bisnis, pasti radio juga dengan data ini orang lebih ngelihat. Oh kalau gini saya lebih suka karena presisi kan. Saya beriklan di sini, dia genrenya ini, penontonnya ini, pendengarnya ini. Tapi misalnya itu sudah jalan berapa persen Pak? Saya kepengen ngerti kan? 80% Pak, 80%. Oh bagus Pak. Pada kita tunggu. Tinggal ini aja membereskan yang kecil-kecil aja sih. Nah, aplikasi sudah bisa launching, tinggal nanti tahap selanjutnya update dari masing-masing radio. Karena kan tadinya kita minta setiap asosiasi mendata ulang radionya, cuma akhirnya ini kurang efektif. Udah ketika launching kita berikan masing-masing masuk ke asosiasi, jadi dia berubah nih, informasi yang saya udah berubah nih, genrenya nggak ini. Kita mau lebih detail malah Pak, nanti jam tayangnya ketika diklik radio Citra misalnya jam 8 jam 10 pagi talk show, jadi orang bisa ngelihat ketika diklik bisa. Nah itu yang nanti butuh input dari teman-teman, itu input mandiri, bukan kita ngerjain. Itu termasuk Pak apa? Penyemangat juga buat kita Pak. Iya. Enak kita ngeliat di situ. Iya. Ya, itu kalau nanti aplikasi itu memang bisa, itu sangat membantu Iya. kita sekali Pak, karena ya memang kalau radio yang tidak berjejaring ya, itu memang radio swasta yang berdiri sendiri itu memang kesulitan Pak, karena kita misalnya mau nembus, ingin ya mendapatkan iklan nasional misalnya dari produk apa, kita mandiri mengirimkan itu jelas tidak tidak diterima Pak, karena mungkin mereka sudah mungkin dengan biro iklan atau apa, dia punya radio ini jaringannya ini sampai ke ini, jadi yang tidak berjejaring itu tidak grup radio network itu sama sekali. Iya pasti, karena kalau jaringan itu kan enak ya, dia jualan Bapak didengar loh di daerah ini, jadi lebih ke situ. Ya memang aplikasi ini akhirnya bisa memotong itu kan, jadi pengusaha UMKM lah, harapan kita itu bisa langsung ke radio.
Nanti makanya ditaruh detail Pak, nomor teleponnya berapa. Ya karena kan selama ini kami masih nunggu fatwa Kemenq, jadi belum bisa memproses seperti kayak Bukalapak. Nah artinya nanti pengusaha kalau ingin beriklan akan menghubungi kontaknya, nomor teleponnya langsung. Pasti butuh ini. Kalau fatwa Menteri Keuangan, oh boleh, nah kita buat kayak Bukalapak tadi. Jadi nanti ada biaya untuk buat iklan, buat jingle, buat apa. Nah, itu Buat apa nanti di situ ada logo radionya. Sudah bisa lebih sinergi seragam. Terus ini Pak, mau tanya ini Pak, ini untuk berkaitan dengan radio komunitas. Radio komunitas itu memang di regulasi undang-undang itu memang tidak diperkenankan untuk memutar iklan. Nah, di mana itu sebetulnya kalau komunitas itu kita juga mempunyai komunitas itu loh Pak. Dalam hari ini itu komunitas kadang-kadang mempunyai usaha kecil-kecil gitu Pak. Iya. Usaha kecil misalnya dia bikin keripik apa, keripik singkong ataupun keripik jamur dan sebagainya. Nah itu apakah kalau kita melayani anggota komunitas kita untuk bisa ikut apa mengiklankan produk anggota komunitas di radio komunitas ini itu diperkenankan atau tidak itu Pak? Karena ya memang regulasi itu tidak iklan. Kalau saya sih ini Pak ya, sebetulnya menutup mata aja. Kan radio komunitas itu 2,5 kilo kan. Iya betul. Muter. Nah biayanya dari iuran komunitas. Tinggal mungkin nanti ya ada iklan di komunitas ini ya buat iuran lah, iurannya ditambah. Ya bagi bapaknya kan nggak ada ini atau nggak ada pajaknya atau karena memang ini komunitas. Ya tinggal bapak atur aja lah. Cuman gini, pengalaman saya begini Pak. Nanti aplikasi ini juga memudahkan BNPT. Waktu itu saya ketemu BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Menurut dia nih Pak, ini menurut dia lebih efektif ke komunitas. Ini mohon maaf dibanding swasta. Untuk membuat talk show terkait dengan penanggulangan teroris. Nah saya tanya alasannya apa? Alasannya karena radio komunikasi lebih interaktif dengan komunitasnya, lebih ada komunikasi. Jadi sifatnya enggak top down. Terus Pak, saya minta dong daftar radio komunitas plus komunitasnya apa? Karena saya nggak mau komunitas yang ini dia bilang gitu. Waduh, waktu itu saya nggak punya datanya Pak. Nah nanti ada aplikasi ini, itu BNPT, terus banyak banget itu badan-badan yang akan naruh program talk show ke radio komunitas dan itu berbayar ada Atau radio swasta tapi segmennya yang bisa bisa juga bisa radio swasta itu dakwah komunitasnya bisa dakwah bisa juga dimasukin Pak. Ya memang kalau untuk radio komunitas itu kan sebetulnya ada Pak, kayak JRK. JRKI. Ya tetapi itu apa istilahnya itu di JRKI sendiri itu kan kadang-kadang tidak semua anggota komunitas radio komunitas itu masuk ke dalamnya gitu Pak, menjadi anggota. Itu pasti 6 ya kalau salah ya. Ya, Masih ketuanya masih. Jadi itu terkadang itu di JRKI itu kan isinya macam-macam, ada radio yang sudah berizin, ada radio yang mau ingin mendirikan radio, ada yang Radio adat banyak banget. Ya. Jadi mungkin kalau cenderung kalau misalnya nanti ke depannya itu nggak mendingan langsung ke radio komunitas melalui itu Pak, tidak usah melalui lembaga atau Ya pasti diminta nama JRK ini uang iuran terus. enggak juga sih Pak. Enggak bercanda saya. Ya, sekarang itu JRK itu kan kerjasamanya dengan BKKBN. Iya. Ya tapi kan sampai saat ini kita pernah menyiarkan itu juga tidak ujung-ujungnya juga kita tidak tahu bagaimana ngeklaimnya, bagaimana. Iya. Akhirnya kan kita terus ya kalau seperti ini ya. Iya nanti ada aplikasi itu memudahkan. Semua orang Pak itu ke kita semua nanya ya kayak gini. Kementerian UMKM juga nanya Pak ada ini nggak? Jadi akhirnya buat aplikasi itu. Jadi nanti saya sih berharap ya dari Sumatera ke sini, dari sini juga beriklan di Sumatera. Gitu. Berarti tadi kalau konsepnya kita ingin mempromosikan misalnya usaha kecil punya anggota komunitas kita tidak pintar-pintarnya menyisir. Iya.
mengemasnya itu supaya ini sifatnya ya sebetulnya kayak semacam iklan tapi dikemas agak halus lagi, bukan? Ya kan, sebetulnya kan sumber pendapatan dari radio komunitas kan iuran anggotanya. Ya tinggal iurannya ditambah. Kompensasi radio, ya. Kita perkenalkan produknya. Gitu. Ya. Asal jangan dari luar Pak ya. Ya, betul. Nah dari luar itu berarti komersil Bapak nggak bisa. Nah, yang lain teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya ini Pak kaitannya dengan era digitalisasi, bahwasanya tidak tertutup kemungkinan kedepannya radio itu akan berubah menjadi yang sekarang analog, suatu saat nanti akan berubah ke sistem digital seperti televisi. Pertanyaan saya, seandainya nanti benar-benar terjadi itu kita ke sistem digital, apakah kita harus bergabung ke yang punya MUK terus kita menyewa atau gimana? Masih jauh, kayaknya perlu kita pikirkan bersama. Memang dari segi efektivitas digital itu sangat efektif. Nanti satu kanal yang sekarang digunakan satu radio, kalau sistemnya digital itu kan satu kanal bisa untuk 10 bahkan lebih radio. Nah, seandainya nanti hal tersebut benar-benar diterapkan, apakah kita harus sewamu kemana lagi, sementara radio itu kan sekarang susah-susah Hidup sederhana. Artinya kita sepertinya tidak punya pilihan, kalau tidak jual jamu ya kita bergabung ke yayasan tertentu agar dapat biaya. Kalau enggak ya kita jadi radio jamu, nggak mau. Sebenarnya nanti seandainya benar-benar masuk ke dunia digital, apakah kita masih tetap bertahan? Sedangkan nanti kalau kita masuk ke digital, radio seperti yang mandiri seperti saya, Mas Ari itu kan harus bergabung ke yang punya MUK, sementara sewanya juga kira-kira memberatkan kita atau tidak. Itu pencerahannya. Jadi yang digital ini kan TV Pak. Iya. Nah TV awalnya itu menolak, tiba-tiba besar karena mereka sudah mapan, dalam arti mendapatkan iklan yang besar. Ya jadi ya TV ini kan karena TV orang itu jadi kaya buat partai, punya kekuatan di politik. Gitu. Awalnya itu susah, cuma secara normatif saya ingin katakan bahwa kenapa pemerintah ngotot ini sekalipun ditentang oleh sebagian konglomerasi, sebagian ya konglomerasi media, karena Menkominfo itu kan Nasdem identik dengan Metro, tetapi Metro justru mendukung digitalisasi karena TV cuma satu dia Pak, yang menolak yang TV-nya banyak nih. Karena kalau di digitalisasi kemungkinan dapat sama nih kita punya TV gitu. Hitung-hitungannya untung rugi juga. Cuma kalau saya lihat secara normatif pemerintah itu gini. Kalau analog sekarang satu frekuensi satu TV. Di Jakarta ini 18 TV berjaringan Pak, nasional. Boros. Nah akhirnya internet kita nggak bisa 5G karena dipakai oleh TV. Ini kita 4G terus, padahal handphone kita jualannya 5G sekarang. Jangan-jangan nanti kalau kita nggak digitalisasi TV, kita jadi tempat sampah. Artinya handphone yang sudah nggak laku di luar dibuang ke sini, yang 4G. Nah, akhirnya pemerintah ya gini, kalau secara teknis dengan teknologi digital satu frekuensi bisa 12 TV. Jadi kalau 18 TV butuh 2 frekuensi saja. Itu pun masih turah, masih banyak. Kan gitu. Nah di Jakarta itu
ada 8 MUX multiplexer untuk menampung TV lokal, TV komunitas, 8 MUX. Nah, Metro tuh akhirnya punya BNTV sama Magna Channel. Trans TV punya CNN, CNBC. 8 MUX ini pun ternyata masih bisa 5G, masih banyak untuk dipakai. Jadi nanti TV itu akan banyak, Pak. Kita juga 5G. Nah, pemerintah dugaan saya itu mengincar 5G-nya ini. Karena pemasukan pemerintah lewat telekomunikasi banyak banget. Dana non budgeternya dibanding migas turun, Pak. Ini nanti 5G, oh itu udah nggak akan lag, nggak akan buffer. Itu udah luar biasa, Pak, teknologi. Cina malah sekarang meluncurkan satelit untuk 6G. Nggak tahu kayak gimana itu. Kita masih mau 5G. Yang kalau di luar negara lain sudah 5G, kita baru mau 5G nanti setelah migrasi sukses November 2022. 2 November 2022 digital sukses, kita 5G semua. Gitu. 5G dengan jumlah TV yang makin banyak. Kan gitu. Nanti harapannya juga di daerah-daerah perbatasan udah nggak ada blind spot, Pak. Ya karena sekarang frekuensinya dari udara itu kan lebih mudah ke masyarakat, tinggal ada tower-tower aja sepanjang yang pendek-pendek, nggak tinggi. Nah itu TV. Bagaimana dengan radio? Kalau mengacu pada Norwegia itu gagal, Pak, ternyata digitalisasi radio. Kenapa gagal? Karena masyarakat masih banyak di rumahnya radio analog, termasuk mobil. Karena kalau kita ingin menonton atau mendengar TV radio digital harus punya TV digital atau radio digital. Kalau TV di kota-kota besar itu keluaran baru sudah TV digital. Terus kalau nggak bisa TV pakai set-top box, harganya 300.000, murah. Sekarang malah 125. Kalau radio harus beli alat, Pak. Harganya 1 juta ganti radionya. Lagi kayak begini udah nggak mungkin. Nah apalagi ya saya sih waktu itu datang pengusaha India, Pak, langsung Pak, dia mau ini, Pak, mau nyarankan digital radio. Saya nggak datang, udah saya suruh pengusaha Reza gitu, karena saya tahu mereka mau jualan. Jadi memang pasar Indonesia ini besar banget, Pak. Jadi ada orang yang mengupayakan untuk mengganti transmitternya. Nanti kalau ganti radio, pasti ganti radio. Masih ganti radio, Pak. Terus nanti jumlah radio makin banyak. Iklan persen lagi nggak bertumbuh itu. Sebenarnya sama kayak TV, tapi kalau TV kan konsekuensinya itu adalah 5G itu, Pak. Pemerintah ingin ngambil internetnya. Kalau radio udah nggak ada relevansinya, orang 5G sudah diambil. Gitu. Berarti tidak jadi itu masih tengah-tengah apa sudah hampir keputusan, Pak? Kalau Tidak jadi itu keputusan, Pak. Tapi kan nanti kalau udah berapa tahun ke depan dilihat. Cuma ya gini, Pak, nggak realistis karena radio itu harus diganti. Receivernya kan radio untuk mendengarkan siaran. Nah sekarang nggak ada radio digital, Pak. Saya aja masih analog di mobil. Mobil kita masih analog semua. kita lihat tulisannya sama. Emang jumlah radio makin banyak, tapi nanti konsekuensi logisnya ya persaingan akan makin ketat. Kalau saya sebagai KPI ya lebih ke masyarakat ini belum siap untuk radio. Kalau TV sudah karena ada set-top box yang lebih murah, gitu. Dan sekarang di kota-kota besar ada TV yang ini, ya TV-TV digital udah diperjualbelikan dan harganya nggak relatif mahal. Lalu pemerintah punya opsi buat TV-TV yang flat tapi masih
belum digital tukar tambah, ditukar nanti masyarakat nyicil. Kalau radio ini susah Pak. Radio kan lama semua yang kita pakai, ya kan gitu, nggak orang beli radio keluaran baru udah jarang lah. Saya lihat sih gitu. Kalau di Jakarta kalau rating itu radio itu pasti didengar macet. Pas macet itu radio ya masih kayak gitu semua, Pionir, Jadi kalaupun dilakukan lama, terus juga di banyak negara, Eropa baru satu. Ini Eropa negara maju, cuma satu, Norwegia itu pun gagal. Kalau digital TV udah semua Pak, kita ketinggalan. Cuma kita sama Timur Leste. Gitu. Kalau radio terbalik. Tetaplah bertahan. Cuma ini jangan direkam tadi ya, yang persaingan TV besar awalnya. Karena itu saya ketok HP nih, harusnya fair awalnya. Di antara kita aja. Mungkin yang lain. Sabar aja Pak ya. Radio Bapak tetap aman. Nggak ada pemain baru. Mendengar dari karena langsung sebenarnya. Nah, kemarin ada kuesioner dari Kominfo ya Pak untuk perubahan sistem dari analog ke digital itu. Saya sengaja tidak ngisi, saya tidak senang. Ya itu kan rata-rata gini Pak, ya namanya pengusaha digital. Ya kemarin dari India ya makin ada itu deket-deketin kementerian begitu. Cuma secara pengalaman melihat masyarakat enggak. Tanya satu lagi, masalah konten ini Pak. Kalau radio kita kan ada regulasinya, artinya kita mau iklan saja kita kan kadang sensor dulu, dengerin dulu, ada pihak yang mengiklan kita dengerin dulu Pak. Ini tidak mau, ini tidak bisa gitu. Tapi khususnya mungkin di media lain, yaitu di YouTube itu kan konten-kontennya menurut saya itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan budaya orang timur. Misalnya saja anak saya sering nonton YouTube, tiba-tiba saja bilang ini tolol gitu kan sama orang tua, itu kan dapat dari YouTube. Apakah ada ranah KPI untuk bisa ke konten-konten itu untuk bisa sedikit diamankan lah gitu Pak? Nggak ada Pak. Ya, saya pernah mengatakan itu, tetapi ditolak itu karena nggak ada regulasinya ya. Jadi undang-undang kita masih tahun 2002. Dulu belum ada Android, belum ada iOS, handphone pun yang paling canggih masih BlackBerry. Masalahnya kalau sekarang anak-anak sekarang ada Xiaomi, Oppo, anak-anak cara yang dengerin radio nontonnya YouTube, itu kan sama saja tetap. Iya, kalau yang radio insya Allah aman. Yang saya kesel tuh gini, ya. Jadi iklan miras kan dilarang, muncul di media baru. Iklan rokok dilarang, muncul di situ. Lama-lama industri mati, saya bilang gitu. Saya sampai bilang gini waktu itu ya ke Kominfo gitu. Kalau mau fair diatur Pak, dua-duanya nih. Industri mati karena tugasnya kan tadi mengembangkan industri penyiaran. Kalau lawannya dibolehkan menerima iklan dengan bebas, terus kontennya nggak diawasi, pornografi ya kasihan Pak, ini TV juga lama-lama mati, radio lama-lama nggak ada pendengarnya. Mereka lebih ke situ kan. Nah itu memang nggak adil Pak, nggak fair. Yang kedua ya konten tadi, kalau konten saya awasi konten ya tadi di talk show ada misalnya gini, sinetron kita tuh gimana gitu, kita perbaiki pelan-pelan. Cuma kalau kita nonton Pak YouTube itu vulgar banget dan iklannya banyak banget. Saya berani jamin gini aja, kalau radio dan TV boleh ngomong pornografi pasti banyak iklan. Boleh. Terus dia bilang, iya kan undang-undang, ya kalau kita ngomong undang-undang terus ya sampai kapan? Kita undang-undang 45 aja patokannya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sekarang dia bersiaran juga kan, gimana itu?
yang nyuruh-nyuruh, mohon maaf gini, saya kan radio dakwah ini bagus, dakwah sana, banyak tayangan-tayangan yang menyuruh ngebom banyak gitu. Kayak gitu. Gitu. Hoax banyak. Kayak gitu ya, aku nggak ngerti ya, mungkin DPR gimana, atau mungkin kita juga sisi lain sangat tergantung dengan media itu gitu. Jadi posisi kita menjadi lemah. Ini saya lihat gitu. Australia berani meregulasi. Ya cuma memang ini PR kita bersama dulu. PR bersama, memang masih ada media yang selama ini luput dari pengaturan dan mereka menikmati iklan, menikmati itu. Nah, itu ya. Kalau luput dari pengaturan nggak beriklan mungkin nggak sakit hati nih. Kaya dari tidak diatur gitu. Ya harus dibatasi. Iya, itu dia. Aduh, kayak ini radio komunitas, mau iklan susah. Jadi ada yang ini apa ya? Kayak yang nggak adil aja, ada kayak ada dua. Saya sendiri waktu mau revisi P3SPS mau ingin menerbitkan denda. Ini ke TV Pak, TV protes sama, Bapak nggak melihat yang di sebelah Bapak makin mematikan. Iya sih, saya iya. Dulu ya. Ya saya soalnya nggak suka juga tuh tentang tadi ditanya sinetron yang konflik rumah tangga, ini harus kita regulasi juga. Cuman saya juga akhirnya paham, Pak, Bapak nggak ngomong TV, Bapak nggak usah jadi lihat kayak YouTube, lebih parah kok dari kita. Bapak nggak ngatur itu, tapi karena Bapak ngatur, Bapak makin mengantem kita. Dia bilang itu membuat kita mati. Ya udah, nanti tahun depan kita revisi lagi, kita lihat seperti apalah gitu. Nah itu kayak gitu. Kadang-kala ya timpang. Saya tuh kadang-kala harus berpikir adil juga. Kalau ini saya ketatkan, itu nggak diketatkan, gimana ya? Kalau saya hanya memikirin ini di TV harus walaupun tujuannya baik Pak, agar kualitas kita baik. Ya cuma itu tadi. Itulah itu dinamika di KPI dan industri itu. Kalau dulu ada media baru mungkin mereka gampang ya. Ya Pak, ya kita sepakat karena cuma itu saluran satu-satunya kan. Sekarang salurannya banyak dan gak diatur. Ini yang kita mau atur terus. Kasih denda pula tadi. Kalau radio melanggar denda kan repot juga Pak. Paling denda paling tinggi 1 miliar, paling rendah 10 juta. Ya, kalau radio 10 juta. Izinnya serahkan. Gitu. Karena ngulang. Kayak gitu-gitulah Pak nih contohnya. Ada lagi nggak? Saya Pak pribadi Pak. Kan mungkin keberadaan radio ini sekarang kayak jadi penyeimbang gitu ya Pak ya, di tengah media baru. Ketika media baru tadi tidak ada filternya kan, radio masih dengan kaidah-kaidahnya. Nah, untuk mempertahankan eksistensi radio khususnya daerah gitu Pak, biar nggak dibilang saklek, nggak dibilang kaku, nggak dibilang itu aja gitu, untuk mempertahankan bahkan mungkin bisa mengembangkan eksistensi radio khususnya di daerah itu mungkin seperti apa Pak? Nanti saya akan ngomong ke KPID ya, Jawa Tengah. KPID Bali ini punya terobosan Pak. 1 radio 1 juta pendengar. Jadi pemerintah itu di Bali diminta oleh KPID ngasih radio ke warga. Ngasih radio kan nggak mahal. Ngasih. Jadi supaya kemudian masyarakat ini apa tuh namanya, oh ya ada radio dan dia mendengar. Itu tugas KPI sebetulnya. Kayak saya buat aplikasi, tugas KPI. Nah nanti saya coba ngomong sama KPD Jateng, Mas Aulia namanya, agar ya ada kreativitas dari KPD Jateng yang menolong radio. Nah yang kedua, sekarang ini zaman digital Mbak, banyak banget acara-acara di yang ada di radio dimanapun yang laku, dilihat di internet bisa, itu kita belajar. Dan biayanya tuh mestinya lebih murah. Saya ambil pengalaman TV sekarang udah nggak ada Pak yang pakai kamera gede-gede Pak.
dia liputan luar negeri cuma pakai iPhone atau Samsung yang standar, bahkan Xiaomi sudah standar. Yang penting apa tuh namanya nggak banyak goyang ya. Dari sekarang udah ada aplikasi, udah ada itu bisa masuk itu. Nah, radio saya bisa bayangkan seperti itu nanti. Jadi ambil format siaran yang rame, coba tayangkan di radio. Intinya sih lebih mendekat kepada pendengar, cuma dengan cara-cara yang lebih kekinian. Coba deh itu. Kalau KPI ya tadi buat aplikasi, nanti KPI di Bali mengingatkan kembali kepada masyarakat, disubsidi Pak, baru dikasih itu gratis berapa banyak tuh, berapa juta masyarakat Bali dikasih tiap rumah tangga radio mendengar. Nanti saya tanya KPI di Jawa Tengah gandeng Mas Ganjar, udah Mas Ganjar kampanyenya ini aja nih. Gaet lah Wonosobo bupatinya misalnya. Dikasih radio semua masyarakat, iklan di radio. Iya, bagus Pak. Nanti saya Enggak, yang lain kalau sudah Ya mungkin ini Pak, untuk sebatas ini ya Pak ya, apakah mungkin bisa itu kan, kalau selama ini kita ingin radio ingin memantau katakanlah pendengar kita yang disukai acara kita itu apa dari radio-radio itu kan biasanya membutuhkan katakanlah lembaga survei Pak. Karena kalau lembaga survei yang kredibel saat ini kan mahal sekali Pak. mahal banget. Lah itu apakah mungkin KPI itu bisa gitu Pak memetakan itu, katakanlah mungkin di Jawa Tengah itu di Wonosobo itu kan mungkin ada bisa melakukan survei atau untuk pendengar-pendengar radio. Selama ini cuma Nielsen ya. Iya, cuma itu. Dan itu pun nggak masuk kategori Wonosobo Jawa Tengah, diambil Semarang, Solo. Jadi kadang-kadang kita itu punya radio, tapi yang mendengarkan siapa itu kan kita paling batasnya yang request berapa itu Pak, yang orang telepon berapa. Sebetulnya dulu tuh saya pernah ngomong ke BPS, BPS itu punya alat untuk melakukan survei seperti Nielsen, bahkan dia bisa nasional. Nah, cuman dia belum punya kewenangan itu kan. Nanti coba saya ngobrol ke BPS. Artinya kalau BPS bisa, dia kan negara, jadi non profit. Artinya bisa tahu ratingnya radio ini di Wonosobo mana yang paling tinggi. Sekarang nggak ada yang mengukur karena Nielsen itu cuma di Semarang. Jawa Tengah itu kota Nielsen, tapi yang dimaksud kota Nielsen bukan Jawa Tengahnya, cuma dua, Solo dan Semarang. Nah, coba nanti BPS untuk mengembangkan kreativitas iya, kita. Karena selama ini kita kan hanya gitu ya. menduga-duga aja. Saya tanya BPS ya nanti ya. Waktu itu dia bilang punya alatnya. Kalau kayak Nielsen sih dia bilang gampang. Nielsen itu kan jual 1 miliar Pak per bulan ke TV, 600 juta sampai 1 miliar tergantung gitu. Karena kan Nielsen tuh punya ini apa ya, people meter ya, kayak remote yang ditaruh di chip, ditaruh di rumah tangga. Nah di seluruh Indonesia itu 2.500 orang. Kecil sih Pak. Semarang paling berapa, 100. Nanti setiap rumah ini yang megang siapa. Jadi kalau yang mencet itu asisten rumah tangganya, dia harus ngisi dulu lewat, nanti data itu masuk ke pusat. Nonton apa ketahuan. Kalau bapaknya nonton ketahuan, ibunya nonton. Makanya tadi saya lihat sinetron rumah tangga itu, yang sinetron itu kenapa ratingnya tinggi, yang nonton ibu rumah tangga. Nggak ada anak muda nonton. Ibu rumah tangga. Dan ini memang paling besar, populasinya lumayan pun paling besar, lumayan. Jadi ya sinetron dia kalau bergerak keluar dari cerita tentang rumah tangga yang menguras air mata, mungkin dari suka lagi. Ini problem kita kan. Pernah nih Pak Net, ini cuma direkam, Net TV. Net TV itu dulu memproduksi konten-konten yang mendekati milenial, kreatif, tapi kolaps. Kenapa? Karena ternyata milenial udah nggak nonton TV.
itu. Ini kan ini banget PR, ya ini PR kita semua sebetulnya. PR. Nah kalau radio ini memang belum terbaca. Ratingnya hanya untuk radio berjaringan aja. Untuk Jakarta mungkin ada, tapi selebihnya untuk radio berjaringan. Itu pun cuma Jakarta. Sama 12 kota Nielsen ini, Makassar, Manado. Makanya radio berjaringan itu selalu mengambil kota Nielsen. Jaringan Manado, Makassar, Sumatera Utara, Medan itu aja Pak. Karena ada yang diukur. Ada yang diukur, itu jualan lah ke marketing kan. Iklan. Cukup atau ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan. Cukup ya? Clear ya? Cukup kita akhiri sharing dari kesempatan kali ini. Selanjutnya paling kita bisa foto bersama sama dengan Pak. Ayo fotonya di sini, apa mau di luar apa di sini? Monggo apa di sini? Di mana Pak? Di mana? Monggo. Di luar ruang sini. Di luar aja. Ayo di sini. Saya panggil teman foto saya. Pak dipakai ini Pak. Ini ditarik ini. Ellen, foto. Tadi